Hello guys, kembali lagi dengan Review Gadget. Kali Review Gadget melakukan sebuah tes gaming dan tes stylus dari tablet Tab A7. Jadi kita akan lakukan tes stylus. Kita akan coba dua buah stylus antara Vivo Pencil Max dengan Baseus Stylus Universal. Dan kita akan tes gaming di mana apakah tablet ini masih mumpuni untuk buat main game. Tentunya kalian harus tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media Review Gadget ya guys. Jadi mari kita lakukan tes stylus dan tes gaming dari tablet Samsung Tab A7 ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah Samsung Galaxy Tab A7 varian 3 internal storage 64GB yaitu Wi-Fi only. Dimana sesuai request kalian, kita pada kesempatan kali ini akan melakukan tes stylus dan juga tes gaming. Jadi di sini ada dua stylus. Dan di sini ada untuk pengukur suhu nanti ketika kita main game. Dan disclaimer di awal, ini suhu ruangan ber-AC, terus kita pakai WiFi, nanti kalau buat gaming ya guys. Terus juga disclaimer juga, ini screen layarnya Tab A7 ini sudah saya kasih screen protector yang dia tipenya Paperlike ya guys. Jadi memang screen protectornya itu lebih enak lah untuk dipakai, jadi dia memang lebih kayak berasa ini adalah kertas. Dan kalau memang kalian tertarik untuk beli screen guard-nya juga, silakan juga cek link di deskripsi video. Nanti saya akan taruh untuk link pembelian tabletnya dan juga link screen protectornya ya guys. Terus kita akan coba mulai dari Vivo Pencil Max ya. Jadi sesuai request kan kalian banyak yang pengen tahu apakah stylus tipikal seperti ini tuh bisa dipakai di tablet ini atau tidak. Nah kita coba ya untuk gerakin. Ini kalian kan pasti kelihatan nih. Ini sama sekali tidak bergerak guys. Jadi mohon maaf untuk stylus yang Vivo Pencil Max ini tidak bisa digunakan. Saya sudah coba, kita coba nih ya. Kita coba pakai buka Art Flow. Jadi ini kita pakai Art Flow. Kita coba aja. Di sini nggak bisa buat gambar juga nggak bisa ya guys. Jadi ini kemungkinan karena tidak ada pressure sensor. Jadi di tablet ini nggak ada pressure sensor. Nah kita cobain yang pakai ini ya Baseus. Kita coba di IBIS Pen ya guys. Jadi ini kita coba tes stylus. Ini bisa ya guys. Jadi untuk universal pen, jadi stylus universal dari Baseus ini bisa. Kita coba lagi, ini Vivo Pencil Max-nya udah jalan ya. Kita coba ya. Ini dia tidak bisa sama sekali guys. Terus ini kita bisa gunakan. Kalau saya bilang ini lebih bisa untuk dibuat drawing ya guys. Jadi kita bisa buat drawing meskipun memang tidak seenak kalau kita bisa pakai stylus yang model seperti ini. Ini misalnya kita coba ini gini, terus gini. Nah, ini bisa nih guys. Jadi ini kita coba terus RGI. Secara layarnya sih cukup responsif untuk dipakai stylus ya guys di aplikasi IBIS Pen. Untuk aplikasi ini, Artflow ini, kita akan coba untuk create new aja. Kita discard yang sebelumnya. Nah, ini dia langsung bisa ya guys, kita kebesaran ini. Ini kita coba ya, tes stylus. Kelihatan ya? Review gadget. Gimana menurut kalian? Oke nggak? Kalau saya sih bilang sih untuk tes stylusnya sih sebenarnya untuk universal stylus ini dia bisa digunakan dengan baik nih. Kita coba lagi ya. Kita hide. Kita mulai. Ini adalah uji coba. Kita buat nih. Kalian lihat untuk dia ngikutin stylusnya itu juga cukup cepat secara responsif layarnya. Tapi kalian tidak bisa pakai yang model Vivo Pencil Max ini. Jadi kalian cuma bisa pakai yang model universal. Kurang lebih seperti itu untuk tes stylusnya. Kita akan habis ini akan masuk ke tes gaming supaya kalian dapatkan gambaran utuh untuk tes gaming di tablet ini ya guys. Dan juga tes stylusnya sudah selesai sampai di sini ya guys. Oke guys, kita akan mulai tes gamingnya. Ini saya kasih tahu terlebih dahulu baterainya di awal di 96% ya guys. Jadi ini baterainya 96%, mungkin nggak terlalu kelihatan buat kalian. Untuk suhu di tabletnya sendiri dia di 30 derajatan bagian depan. Terus di bagian belakang kita bisa lihat di sini dia di 29 derajat, 29 derajat ya kurang lebih seperti itu.
Kita akan mainkan 6 game. Di sini ada Mobile Legends, PUBG Mobile, Genshin Impact, PES 2021, Call of Duty, dan Free Fire. Kita mainkan dari game Mobile Legends terlebih dahulu ya guys. Oke guys, untuk setting grafis yang kita bisa mainkan dari game Mobile Legends sendiri, kita bisa mainkan di HD mode, high frame rate on, terus grafisnya kita mainkan di ultra ya guys. Jadi kita akan start habis ini ya guys. Oke guys, kita akan mulai untuk permainan game Mobile Legends. Saya akan tunjukkan sekilas di awal, nanti setelah itu saya akan kembali untuk menyimpulkan kepada kalian apakah tablet ini asik nggak sih buat main game. Kita start ini ya guys, untuk permainannya saya akan tunjukkan sekilas di awal aja sebentar gitu, nanti setelah itu nanti saya akan kasih kesimpulan kepada kalian ya guys. Dengan setting grafis seperti ini, apakah oke atau tidak. Dan ini kita bisa lihat untuk war skillnya oke banget ya guys. Kita mainkan terlebih dahulu, nanti saya akan kembali lagi ya guys. Sebentar ya guys. Oke guys, kita kalah di sini. Untuk permainan sendiri lancar banget ya guys. Dan aman banget sih untuk permainannya di setting ultra tersebut, nggak ada masalah sama sekali. Terus yang jadi catatan saya, kalau misalnya kalian pakai screen guard yang paper-like itu mungkin agak kurang nyaman buat sensitivitas layarnya. Sebenarnya waktu sebelum saya pasang screen guard, saya sudah coba buat main game itu sensitivitasnya sudah oke, nggak ada masalah. Cuma karena kan ini kesannya kayak kertas ya, ketika buat main gitu, buat main game itu kayak kurang enak aja. Baterainya berkurang dari 96 tadi ke 90%, berkurang 6%, kita main selama 15 menit. Untuk suhu depan dia sampai 38, 39 tadi ya. Suhu bagian belakang dia di 36, 37 tadi paling tinggi. Terus kita mainkan game berikutnya adalah game PUBG Mobile. Oke guys, untuk setting grafis yang kita bisa mainkan di game PUBG sendiri, kita bisa mainkan di smooth high atau paling tinggi di balance medium. Kita mainkan di smooth high aja ya guys. Kita start ya guys. Oke guys, kita akan mulai untuk permainan game PUBG Mobile ini. Jadi kita akan cari senjata terlebih dahulu. Ini saya tunjukkan sekilas pergerakan di awalnya supaya kalian dapat gambaran utuhnya. Ini kita coba cari senjata terlebih dahulu ya guys. Semoga kita belum dibunuh sebelum apa namanya. Kita cari senjata. Ini sih pergerakannya di awal sih cukup smooth ya. Kita akan mainkan terlebih dahulu aja. Habis itu nanti saya akan kembali lagi buat kasih tahu kepada kalian untuk kesimpulannya apakah oke atau tidak oke ya guys. Sebentar ya guys. Oke guys, untuk permainan sendiri sudah selesai. Kita mainkan game PUBG. Kurang lebih kita main sekitar setengah jam. Kita peringkat 4 dan itu lancar banget sih guys, nggak ada masalah. Kita ukur suhunya terlebih dahulu di bagian depan di 34 derajat, di bagian belakang di 34 derajat ya. Malah turun ya guys. Kita mainkan game berikutnya adalah game Genshin Impact. Oh ya guys, tadi baterainya berkurang dari 90%, berkurang 5% jadi 85% tadi dengan permainan kurang lebih hampir setengah jam kita mainkan ya guys. Oke guys, untuk setting grafis dari game Genshin Impact kita bisa mainkan di setting low. Dengan setting grafisnya seperti ini ya. Ini current performance slotnya kita smooth aja. Kita coba mainkan aja ini, kita coba gerakin aja. Nah, ini masih ada sedikit frame drop. Jadi kemungkinan karena memang RAM-nya cuma 3 GB ya guys. Tapi ini membuktikan sebenarnya tablet ini sebenarnya masih bisa buat main game sih. Kalau misalnya saya tunjukkan sekilas kepada kalian untuk gamingnya seperti ini untuk game Genshin Impact ya guys. Dan kita coba cari musuh terlebih dahulu ya guys. Oke guys, kita coba lawan musuh ya. Wow, musuhnya lumayan berat juga. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri, lag-nya sih lumayan sih waktu fight gini. Karena dia rendernya harus banyak. Dan ya itulah preview tadi di awal. Sekilas untuk bermain game di Genshin Impact. Kita udahin aja karena game Genshin Impact ini nggak ada habisnya kalau kita nggak selesaiin ya guys.
Jadi ya udah, kita selesaiin aja. Kita main kurang lebih kayaknya sekitar ya nggak sampai 5 menit sih, sekitar 4 menitan. Baterainya berkurang dari 85 ke 83. Terus untuk suhunya sendiri dia di 37 bagian depan paling tinggi, bagian belakang di 37 paling 38 paling tinggi. Kita mainkan game berikutnya adalah game PES 2021 ya guys. Oke guys, untuk setting grafis yang kita mainkan game PES 2021 itu di setting grafis standar dengan 30 frame per second ya guys. Kita start aja habis ini main gamenya. Oke guys, kita akan mulai permainan game PES 2021. Saya akan hanya tunjukkan sekilas. Nanti setelah itu kita akan kasih kesimpulan kepada kalian. Kita tunjukkan sekilas di awal dulu ya guys. Untuk pergerakannya seperti apa. Terus kemudian ya. Ini sih termasuk lancar ya guys. Kita lihat di sini. Saya akan mainkan terlebih dahulu aja supaya nanti saya bisa kasih gambaran utuh kepada kalian apakah game ini oke atau tidak oke buat dimainkan di tablet Tab A7 ini ya guys. Mari kita mainkan dulu ya guys. Oke guys, untuk permainan PES 2021 sudah selesai. Kita seri di sini. Kita keluar aja. Terus untuk kita baterainya berkurang tadi dari 82 ke 80%. Terus untuk suhunya di 34 derajat bagian depan, bagian belakang di 33 derajat ya. Terus kita mainkan game berikutnya adalah game Call of Duty. Oke guys, untuk setting grafis dari game COD Mobile kita bisa mainkan di grafis quality very high dengan frame rate high. Ini udah paling tinggi ya guys, jadi kita mainkan aja. Kita start untuk game multiplayernya ya guys. Oke guys, kita akan mulai untuk permainan game COD Mobile. Jadi doakan supaya kita bisa menang. Ini sih awalnya sih cukup smooth sih guys. Sambil cari. Nah itu. Aman sih guys. Kita mainkan dulu aja ya guys. Nanti saya akan kasih kesimpulan kepada kalian ya. Bentar ya guys. Oke guys, untuk game COD Mobile kita sudah selesai dan kita menang di sini. Overall untuk permainan sendiri sangat-sangat lancar dan kita main kurang lebih 5 menit. Baterainya berkurang dari 80 ke 78%. Untuk suhunya sendiri di 35 derajat, paling tinggi, di belakang juga paling tinggi 35 derajat. Kita mainkan game terakhir adalah game Free Fire ya guys. Oke guys, untuk setting grafis dari game Free Fire, kita akan mainkan di setting grafis Ultra dengan High FPS ya guys. Jadi kita High FPS-nya nyala, tapi shadow-nya off, High res-nya normal aja. Kita start ya guys. Oke guys, kita akan mulai permainan game Free Fire ini. Kita akan cari senjata terlebih dahulu. Kemudian kalian bisa lihat di sini untuk pergerakannya sendiri gimana, apakah oke atau tidak oke. Kita mainkan di sini dan ini kita cari senjata terlebih dahulu ya guys. Ini sih pergerakannya sih lumayan smooth ya guys. Saya akan mainkan terlebih dahulu, nanti saya akan kembali lagi buat kasih kesimpulan kepada kalian ya. Sebentar ya guys. Oke guys, kita sudah selesai main game Free Fire. Kita peringkat 3 dari 47. Kita udah main kurang lebih sekitar 15 menitan. Dan itu sama sekali nggak ada lag sama sekali guys. Dan untuk suhunya sendiri dia di 35 paling tinggi. Di bagian belakang di 34 paling tinggi ya guys. Untuk baterai dari 78 ke 74 berkurang 4% untuk sekitar mainannya sekitar 15 menitan ya guys. Kurang lebih seperti itu, kita akan masuk ke closing ya guys setelah ini. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana tes stylus dari tablet Samsung Tab A7 ini? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak sesuai ekspektasi kalian? Dan juga bagaimana tes gaming dari Samsung Tab A7 ini? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak sesuai ekspektasi kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau menurut Review Gadget sendiri, tablet Tab A7 ini itu secara layar sebenarnya cukup mumpuni untuk dipakai stylus, apalagi yang stylus universal. Jadi kalau kalian berharap yang pakai Vivo Pencil Max, itu tidak bisa digunakan karena dia tidak ada pressure sensornya di tablet ini. Jadi kalau saya sarankan ketika kalian mau pakai tablet ini pakai stylus, bisa guys.
Dan ini saya lebih merekomendasikannya daripada Tab A7 Lite adiknya. Dan kita pakai yang universal ya, universal stylus ya, Baseus. Ini kalau ini Baseus universal stylus. Dan ini adalah pendapat dari VGadget untuk tes stylusnya. Sedangkan untuk tes gamingnya, tablet ini ternyata terbukti masih sangat mampu untuk menjalankan game-game. Bahkan kalian dapat Mobile Legends dapat setting ultra, terus kalian bisa mainkan game Genshin Impact, kalian bisa main COD dengan setting grafis ultra, maksudnya yang very high ya kalau nggak salah tadi, very high. Dan menurut review gadget itu sudah sangat-sangat bagus banget guys untuk sebuah tablet di harga 3 jutaan. Ini adalah, ingat ini adalah varian WiFi only 364GB. Kalau kalian memang butuh SIM card, kalian bisa naik ke 332, ya berkurang storage-nya, tapi kalian dapat SIM card dengan harga sekitar 4 jutaan ya, 4,2 juta. Dan mengingat harga tablet ini, ketika kalian beli, mungkin kalian bisa dapat harga lebih mahal daripada harga tablet yang direkomendasikan oleh Samsung, di mana harga rekomendasinya di 3,5 jutaan. Kalau kalian tertarik, nanti ada link di deskripsi video tuh adalah link official store dari Samsung Indonesia, di mana dia yang menjual tablet ini dengan harga 3,5 juta rupiah. Saya tapi tidak tahu apakah stoknya akan selalu ada, mengingat saat ini pasar tablet itu sangat-sangat luar biasa peminatnya. Dan inilah pendapat dari VGadget untuk Samsung Tab A7, bisa digunakan stylus, bisa untuk buat gambar, meskipun memang kurang nyaman ya karena pakai Baseus, pakai stylus yang universal dibandingkan yang model pensil seperti ini. Tapi ini adalah pendapat dari VGadget, mungkin saja bisa berbeda dengan pendapat kalian. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.